Kayu berlubang, susah digulirkan, bahkan digeser dengan locan ataupun tongkat biasa. Lalu bagaimana harus mengolah kayu dengan situasi itu? Simak video ini. Dan buat kamu yang baru masuk di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari Muting 1. Lanjut. Jumpa kembali sobat Muting ya, semoga sehat selalu di sana dan selalu banyak orderan. Oke, hari ini saya kembali mendapat orderan tipis-tipis. Dan kebetulan kayu yang saya olah ini adalah kayu jenis bus merah. Ya, di sini dia orang-orang menyebutnya bus merah daun kecil dengan tekstur serat yang berundet, serat yang sedikit rumit, ya agak melingkar-melingkar dan agak sedikit kurang enak di rantai. Oke, dan posisinya ataupun ciri khasnya adalah kayu ini berlubang namun memiliki ketahanan yang cukup dalam kondisi lembab ataupun kering. Banyak digunakan sebagai umpak. Oke, daripada basa-basi kita lanjut saja ya. Jadi mengolah kayu bolong itu ya bisa dibilang sebenarnya menjengkelkan, tapi karena yang pesan kayunya jenis seperti ini, ya mau tidak mau sebagai operator kita terima. Nah, dengan kondisi kayu seperti ini tentu saja ada berbagai situasi yang mungkin kita hadapi ya. Salah satunya adalah ketika kita mengembang kemudian kayunya terbenam ataupun mungkin kondisi masanya yang sangat berat dan juga berlubang. Oke, tapi ini kita fokus ke olah kayu yang berlubang ya. Dan setelah tumbang saya langsung saja memotong bagian pangkal ataupun membuang sedikit bagian pangkal sekitar ya kurang lebih 20-50 cm. Dan seperti biasa saya menggunakan teknik mode potong side cut atau mode potong gantung ya, seperti ini. Ini adalah ciri khas yang saya biasa lakukan dalam memotong ataupun menyincang. Seperti itu ya. Jadi setelah dipotong-potong, setelah dicincang, diiris ini, kemudian kita geser lah ya. Setelah digeser, dan situasinya kayu ini memang sangat sulit. Dia terbenam bagian bawahnya itu sekitar 20 cm ke dalam tanah. Dan ketika pada saat saya olah untuk 4 meterannya itu susah digulir, jadi terpaksa saya lakukan dengan cara teknik yang saya pikir ini cukup bisa diterapkan. Tapi sekali lagi sebagai disclaimer ya, ini adalah kondisi ataupun situasi saya pada saat di lapangan. Bisa jadi sobat-sobat di sana berbeda situasi namun kurang lebih mirip-mirip lah ya. Jadi mungkin ada cara ataupun teknik yang bisa sobat tiru setelah menonton video ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, dan setelah selesai diiris ya, saya berusaha untuk menggulirnya. Dan kebetulan biasanya sebelumnya saya itu bekerja sendiri, tapi hari ini saya berkesempatan ditemani seorang helper tua usia 82 tahun sob. Ya, beliau adalah orang tua saya. Jadi dengan saya beruntung hari ini dengan mendapatkan kondisi kayu yang masanya sangat berat. Kebetulan ada beliau menemani, jadi bisa membantu meringankan pekerjaan saya hari ini ya. Padahal sebelumnya saya biasa kerja sendiri. Ini kayu ini sangat berat sekali pangkalnya sob. Jadi setelah digeser nanti ada pemotongan kedua dan kemudian diposisikan. Oke, ini perjalanan yang cukup menakjubkan saya hari ini bekerja bersama orang tua saya. Oke, jadi setelah berhasil yang ini saya potong yang kedua kalinya. Ya mungkin ada momen-momen tertentu juga yang kadang mungkin dialami sobat-sobat di sana yang mungkin terjepit dan sebagainya, itu mungkin ada ya. Di sini juga ada momen-momen serunya sob, jadi tonton terus sampai habis. Oke, dan ini saya lanjutkan lagi untuk ke pemotongan yang kedua sebelum nanti yang pemotongan 4 meter. Jadi ini saya membagi pangkalnya, di bawah itu saya jadikan 2 meteran dan bagian atas nanti saya jadikan 4 meteran. Ya, kita masih menggunakan mode yang sama. Saya menggunakan mode potong gantung. Saya biasa menyebutnya ini trimming gantung ataupun juga side cut ya, potong dari samping. Jadi bukan potong mode datar seperti dari atas ke bawah, saya dari samping seperti ini ya. Oke, ini sebenarnya untuk jenis-jenis kayu tertentu sangat fleksibel cara ini ya. Bisa sambil berbagi juga cara ini. Jadi cuman di kesempatan kali ini saya mendapatkan kendala ya, karena kondisi kayu ini dia lebih condong tertanam ke tanah dan beratnya pada saat saya potong ini rupanya agak sedikit salah perhitungan. Jadi walaupun sudah saya potong sampai bagian akhir, tapi ternyata masih dapat kendala.
Oke, tonton terus ya sob sampai akhirnya nanti ketemu yang 4 meteran. Situlah ada cara saya dalam mengolah kayu bolong. Tapi sekali lagi sebagai disclaimer bahwa ini posisi ataupun kondisi dan situasi saya pada saat bekerja. Dan kenapa saya membagikan ini, tujuannya mungkin saja ada sesuatu yang bisa sobat jadikan referensi, baik cara, teknik ataupun metode ya. Jadi dengan cara ini bisa saling mengisi cara, dan karena saya juga sering nonton video teman-teman yang lain ya, tujuannya untuk menggali dan juga mencoba teknik-teknik yang mungkin sobat biasa gunakan. Begitupun dengan saya berbagi kembali dengan cara dan pengalaman saya pribadi yang mungkin sobat bisa jadikan referensi berikutnya. Oke, ini saya masih melakukan pemotongan dengan cara teknik gantung ya. Jadi ya ada sedikit kendala dan rupanya ndak terlalu ini sih. Ini saya hanya memperhatikan apakah barnya tembus ya. Bagian ini agak terendamnya nggak terlalu dalam, tapi bagian tengah nanti yang akan jadikan 4 meter tuh terendam ya, terbenam maksudnya. Oke, ini putus, tapi pas begitu putus dia posisinya saya terjepit. Ini yang posisi paling melelahkan ya sob. Mungkin sobat-sobat juga biasa mengalami hal ini. Jadi walaupun ini dengan cara datar, sebenarnya potong dari atas ke bawah tetap saja bisa posisinya terjepit. Karena kalau seandainya terlambat putus, bagian kulit bawah juga bisa jepit bagian situ ya. Kalau dari bawah ke atas, karena ini tadi saya perhitungannya adalah dia seimbang, ternyata karena dia terbenam ke dalam tanah, dia lebih berat ke depan, ke bagian pucuk ya. Jadi ini sudah putus semua sebenarnya, seluruh bagian sudah putus, hanya begitu putus saya terlambat tarik bar ya, jadi saya terjepit. Oke, jadi sebelum lanjut kita nikmati dulu proses cara saya mengeluarkan bar yang terjepit ini ya. Nikmati aja sob prosesnya, ini seru nih. Oke, ini saya bersama CB saling mengarahkan untuk bisa mencabut bar yang terjepit ini. Jadi ini sudah putus semua ya sob, hanya saja belum pada saat putus terlambat tarik bar. Ini tadinya saya pikir mampu untuk menggeser kayu sebesar ini ya. Kebetulan saya tidak memakai loca. Saya lalu sudah bawa ke bengkel loca saya, nggak tahu, saya belum cek lagi sampai sekarang apakah loca saya sudah jadi atau belum ya. Saya sempat pesan ke bengkel suruh bikinan loca seperti itu. Oke, kita nikmati prosesnya dulu sob. Mungkin sobat-sobat yang biasa terjepit dengan berbagai situasi kondisi ya, mungkin ya hal yang paling melelahkan adalah hal ini ya. Paling menguras tenaga adalah kalau sensor bar kita terjepit. Ini tadi sudah mau terbuka, tapi ayah saya malah bukannya menarik ke atas, tapi malah menurunkannya ke depan, ke arah depan. Jadi barnya makin masuk. Tambah parah sob. Aduh. Oke, kenapa ini dalam video ini, kenapa saya biasanya membuat video itu membuat editan khusus atau mengambil bagian-bagian penting. Tapi karena ini saya melakukannya bersama ayah saya, jadi saya ingin mengabadikannya full ya, mengabadikannya full. Jadi tanpa ada edit ini full ya. Jadi baik ada kendala apapun semuanya terekam, walaupun tidak full sepenuhnya saya rekam karena dengan memori yang terbatas. Oke, saya istirahat ngomong dulu sob, nikmat dulu prosesnya sob. Jadi siapa aja ini? Kita sambil begini, siap-siap tarik begini. Enak nih. 2. Begini kan Pak, ke bawah kan? Maksudnya tekan ke bawah. Aduh, begini kan, kalau pada saat terbuka, bukan tarik. Anda sudah itu tadi. 2.
Aduh, putus. Tapi dia gepet terakhir ya. Mau dari atas begini pun. Sekarang ini tinggal baliknya nih. Baliknya 2 meter aja lumayan ini, kayu berat. Dan akhirnya selesai juga ya proses mengeluarkan bar yang terjepit. Dan selanjutnya saya menggeser kayu yang bagian pangkal ini ya, 2 meter. Jadi ini lumayan berat sob, kayu jenis ini lumayan berat karena kondisinya basah. Bahkan kayu ini walaupun sudah tidur selama kurang lebih 10-15 tahun 20, dalamnya masih tetap basah. Jadi kalau mau kering kayu ini ya cepat dipotong, dicincang-cincang, itu cepat kering. Tapi kalau dalam keadaan kondisi kulit masih utuh, kayu ini bisa menahan air yang cukup lama. Jadi makanya masanya sangat berat. Ini menggeser juga memakan tenaga yang cukup. Jadi sebenarnya saya mengolah kayu ini hanya untuk setengah kubik saja ya. Tapi itu pesanan orang setengah kubik dan saya mengerjakan untuk saya pribadi juga sendiri ada sekitar setengah kubik. Jadi saya kerja tadi mulai siang, kurang lebih saya mulai jam 1 dan selesai jam setengah 5. Oke, jadi selepas ini nanti ada pemotongan berikutnya, ada trik yang juga sobat mungkin bisa tiru. Jadi selain potong cara trimming gantung yang biasa saya lakukan, juga ada trik yang biasa saya lakukan untuk jenis kayu ini yang dalam kondisi tidur ya. Jadi sebenarnya berbagai situasi dan kondisi kita bisa menggunakan cara ataupun mode teknik apapun untuk memotong agar memudahkan kita dalam menggeser. Tapi kenyataannya mungkin nanti ternyata nggak bisa digeser juga kayu ini. Jadi ya sudah, mau tidak mau saya belah dalam keadaan tidur dan nempel di tanah. Ya walaupun dengan risiko rantai terkena tanah, mau apa lagi? Ya kita jalan saja. Oke, sekali lagi buat sobat-sobat yang belum tahu bahwa ini sekali lagi saya mengabadikannya full bersama ayah saya ini. Jadi nggak biasanya saya buat video sepanjang ini. Ya, ini momen terbaik yang bisa saya buat. Oke, dan akhirnya berhasil sob. Jadi setelah tergeser ini, ya kita lanjut ke pemotongan yang 4 meter. Ini yang lebih seru di 4 meter sob. Jadi ada trik dan cara yang mungkin sobat bisa jadikan acuan pada saat sobat bekerja di lapangan. Jadi di sini saya hanya bukan menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman dan situasi yang saya alami. Karena walaupun situasi ini mungkin sobat pernah alami, tapi tetap saja tidak sama persis, tapi setidaknya bisa menjadi acuan untuk menjadi bahan pembelajaran. Ya, kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Kita semua masih belajar di sini. Ya, saya tidak mengatakan saya senior, saya juga tidak mengatakan saya pemula, tapi setiap hari pada saat kita bekerja, itulah pada saat kita belajar di situ. Ini menguras tenaga, tapi mungkin dalam momen seperti saya minum kayaknya kelewat nih ya. Oke, tapi ngomong-ngomong itu rokok di mulut jalan terus sob. Oke sobat-sobat, biasa merokok apa ini? Kita lanjut lagi ya ke pemotongan 4 meter. Ya, dan pemotongan 2 meter di pangkal tadi menjadi bahan pelajaran buat saya sendiri ya. Jadi pada saat yang 4 meter ini saya tidak menggunakan teknik gantung lagi, kecuali untuk jenis kayu yang berbeda. Nah, di pemotongan 4 meter ini saya menggunakan teknik motong 2 bagian. Jadi saya membuat celah, kemudian saya menusuknya dari tengah kemudian ke bawah. Karena sekali lagi ternyata ada belajar dari pangkalnya sana, ternyata condongnya atau beratnya itu lebih berat ke pucuk. Karena kondisinya agak sedikit menurun tanahnya, oleh karena itu saya menusuknya kemudian menuntaskannya sampai bagian bawah kulit. Oke, setelah itu saya membuat 2 bagian, kurang lebih jaraknya ya kurang lebih bisa 5 sampai 10 cm, antara 5 sampai 10 cm. Saya membuat celah agar bar saya tidak kembali terjepit seperti di awal tadi ya. Oke, itu sudah bagian pertama sudah, kemudian saya ini bagian keduanya. Saya membagi belum ya, saya masih memotongnya kembali ke bagian atas. Setelah tadi putus di bagian bawah kulit, kemudian saya menaikkan sedikit sampai setengah bagian. Kemudian saya mengarahkan posisi kamera dulu ya. Oke, biar terlihat. Oke, jadi tujuan saya membuat memindah-mindahkan kamera ini supaya view-nya lebih enak aja ditonton sob. Karena saya biasa membuat video-video pendek juga. Lanjut. Kemudian saya membuat celah bagian kedua. Oke.
Di sini pun sama, saya memotong sedikit, kemudian menalai dan saya menusuknya juga kembali bagian tengah sampai tembus ke bagian depan. Seperti itu ya sob. Oke, ini salah satu cara perhitungan saya yang saya buat tadi pada saat kerja di lapangan agar saya tidak kembali terjepit. Tapi untuk kondisi situasi kayu yang berbeda, saya biasanya menggunakan teknik gantung terus. Seperti itu ya. Jadi situasi apapun sebenarnya bisa saja terjepit kalau memang salah prediksi, karena kayu ini ya kita bisa bilang susah-susah gampang diprediksi arah rebahnya pada saat dia terlentang ataupun tertidur rata di tanah. Kadang kita tebaknya berat kemana, padahal ternyata tidak. Dan kemudian setelah saya membuat bagian itu dan saya memperhatikan, oh bisa dikondisikan ya, jadi saya mau perhitungan kembali dan saya melanjutkan untuk memotong bagian atas setengah bagian, bukan setengah, seperempat saja, seperempat. Kemudian saya miringkan. Nah, saya tidak putuskan, jadi karena ini kayunya berlubang ya, so kalau saya putuskan sampai tengah tidak bisa kembali jepit bar lagi ya. Oke, jadi saya membuat setengah, saya rasa-rasa dan saya kembali masukkan lagi, saya tusuk lagi. Oke, dan setelah tuntas, oke, sepertinya bensinnya agak sedikit tersedak ya. Oke, setelah itu saya kemudian melanjutkan memotong rata putus dari atas ke bawah. Oke, tembus. Setelah tembus kan tadi setengah bagian ya, dari atas dari bawah ke atas. Oke, kemudian saya lanjut lagi bagian samping dengan posisi berbalik arah untuk memutuskannya. Oke, ini posisi yang pas untuk, ternyata benar, prediksi saya benar dan dia benar-benar rebahnya ke arah yang dimaksud, yaitu berat ke pucuk ya. Ini kan sudah naik ke atas nih. Oke, kita putuskan. Oke, ternyata putus dan benar dia sedikit bergeser ya. Kita lihat yang terakhir ini. Ada pergerakan sob, bisa diperhatikan. Oke. Oh, ini yang terakhir ya. Ini ada pergerakan. Dia bergerak. Jadi prediksi saya pas. Oke. Pergerakannya sedikit saja. Oke, dan selesai. Kita lanjut untuk mengeluarkan pinnya ya. Kayu pin ini, jadi istilahnya tadi itu saya membuat pin ya. Seperti itu, saya membuat pin kemudian untuk membuka celah agar saya bisa menggeser ataupun menggulirkan kayu 4 meter ini, log 4 meter yang saya akan olah. Saya mencari tongkat untuk menggeser. Oke, kita geser saja ini. Jadi ini salah satu teknik. Jadi kembali ke kita masing-masing ya sobat-sobat. Saya rasa pada saat di lapangan tuh kadang intuisi kita ataupun akal kita tuh biasanya jalan gitu. Jadi harus begini, harus begitu, itu kadang muncul di akal kita, di intuisi. Saya menyebutnya intuisi atau kesadaran terdalam lah di nurani kita. Oke, saya mengeluarkan pin ini. Oke, sudah, jadi ada celah ya pada saat nanti digeser bisa gitu, supaya bisa digeser. Walaupun sebenarnya kayu ini nggak bisa digeser, jadi kondisinya berlubang, terbenam dalam tanah, tidak bisa digeser, tidak bisa digulir. Akhirnya ya mau tidak mau saya belah saja langsung. Dan karena berlubang ya mau tidak mau kita belah. Oke, di proses berikutnya nanti ada proses cara belahnya, bisa diikuti terus. Wow. Oke, ini proses air mengeluarkan pin ya. Oke, tuh bolong sob. Oke. Nah, akhirnya keluar juga. Ini yang proses gulirnya nih. Ini juga memakan tenaga ya, menguras tenaga yang cukup banyak ini. Ya, sekali lagi sebagai operator ya mau tidak mau ya, namanya pesannya kayu ini oke kita penuhi saja. Nah, dan karena nggak bisa digeser ya, tadi waktu saat menggeser rupanya tidak terekam, jadi nggak bisa digeser. Mau tidak mau saya langsung mencoba membelah samping saja. Karena kondisinya kayu berlubang, jadi saya tidak membagi dua. Kalau kayunya mulus mungkin saya langsung bagi tengah aja, tapi karena ini kayunya berlubang, jadi saya membagi bagian samping aja, mengambil bagian yang mulus, kurang lebih seperti itu.
Dan karena kayu ini jenisnya kayu berkulit yang kulit tebal dan kulitnya itu juga sedikit bagaimana ya. Jadi saya mengupasnya dulu bagian-bagian yang akan saya garis dengan tali sipat ataupun benang ya. Jadi setelah saya bersihkan, kemudian saya menyipatnya untuk saya belah samping. Oke, untuk bagian video ini saya akan percepat ya. Nanti sobat bisa lihat berikutnya. Oke, dan saya langsung menyipatnya saja ya. Dan saya ingin berbagi juga buat sobat-sobat yang mungkin biasa menggunakan sipat dengan oli, dengan arang, ataupun dengan apa. Sementara saya sendiri untuk tali sipat benang ini sebagai pewarnanya saya menggunakan gincu alias pewarna makanan. Oke, jadi ada di video-video saya sebelumnya dalam versi real ya, ataupun versi short video, versi video pendek itu saya akan menjelaskan kenapa saya menggunakan gincu atau pewarna makanan sebagai pewarna garis benang ataupun tali sipat. Ya, karena saya biasa kalau di hutan biasa makan pakai tangan, karena sudah kebiasaan makan pakai tangan, jadi saya menggunakan gincu agar lebih aman di tangan. Jadi walaupun hanya dengan air yang sedikit menyiram tangan itu sudah bersih, dan kita makan menggunakan tangan tanpa sendok pun sudah bisa langsung aman. Jadi kalau menggunakan oli mungkin masih lengket, kalau menggunakan arang karbon dari baterai apalagi karena mengandung merkuri, biasanya menggunakan gincu ataupun pewarna makanan. Dan setelah disipat ini ya, jadi dalam menyipat ini saya akan tambahkan sedikit. Menyipat ini saya mengukurnya pada di antara lubang, jadi mengambil bagian yang mulus. Kita lanjut ya sob. Dan setelah membuat garis benang ya, tadi saya ada sedikit lupa, jadi saya kemudian menyiapkan dulu bantalan pada bagian sisi yang akan saya belah. Oke, ini bantalan ini sebagai apa ya, persiapan untuk pada saat nanti terbelah dia akan jatuh, ataupun setidaknya kita gulirkan ke arah bantalan seperti itu ya sob. Oke, saya mulai persiapan untuk mengarahkan kamera dulu ya sob. Oke, lanjut lagi sob. Ternyata seru ya, menonton video sendiri pun seru, apalagi menonton video yang memang banyak kendala pada saat klik lapangan. Jadi ada baik dan senangnya, kadang ya kesalnya juga. Oke, jadi setelah benang tadi saya mulai menggarisnya dengan biasalah, pasti tahu untuk yang teknik jangkar ataupun ayun sama aja. By the way, saya dalam teknik saya menggunakan teknik jangkar. Jadi istilahnya ada jangkar tanam, ada jangkar tempel. Kalau jangkar tanam itu saya untuk membuat balok, kalau jangkar tempel untuk membuat papan, jadi tanpa malting. Oke, jadi saya langsung menggaris saja bagian yang sudah digaris benang tadi sebagai tanda lagi untuk proses belah samping. Oke, belah samping. Oke, jadi ini adalah proses awal pada saat saya mulai mengolah kayu lubang. Jadi caranya seperti ini ya. Langkah pertama adalah dengan membelah bagian samping yang mulus, jadi tidak terkena lubangnya. Jadi lubangnya nanti kita sisakan seperti kotak lah, kurang lebih seperti itu. Dan sobat boleh cek video versi pendeknya di video yang ini juga boleh ya. Di situ ada cara saya mengolah kayu lubang jenis yang berbeda dengan kayu yang saya olah saat ini. Oke, yang ini saya percepat ya sob. Oke, lanjut lagi. Jadi pada saat saya belah bagian ini tuh ya, saya karena kondisi lognya nggak di atas bantalan, jadi saya benar-benar memperhatikan ujung rantai, karena saya biasanya bisa merasakan, tapi pada saat yang ini saya nggak bisa merasakan ujung bar itu terkena tanah atau tidak. Jadi kalau sudah terkena tanah dia agak mulai keset-keset lengket ya, makanya agak tersendat-sendat bagian ini saya belahnya nih ya. Jadi biasanya tuh di atas bantalan lognya, kali ini wah nempel dengan tanah, jadi mau nggak mau ya rantai sedikit keset. Jadi walaupun ada oli yang keluar lancar, tapi begitu kena tanah keset lagi ya. Oke, saya mengambil dari berbagai sudut view supaya sobat bisa menontonnya lebih baik. Jadi sebenarnya saya kalau mereka mau seperti ini tujuannya untuk membuat video-video pendek yang bisa dinikmati oleh sobat-sobat semua ya. Jadi kalau sobat-sobat biasa nonton video versi short ataupun versi pendeknya itu mungkin kelihatan bagus, padahal inilah mentahannya seperti ini. Saya pindah kamera sana, pindah kamera sini, wah
Bayangkan sambil nyensor sendiri, nggak ada kameramennya sendiri, operatornya sendiri, kadang-kadang juga helpernya sendiri. Aduh, malam ini saya ngomong apa ini? Jadi ini ngeditnya juga malam ya sob, karena nggak mungkin saya ngomong pada saat sambil kerja gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa untuk mungkin sobat-sobat yang belum tahu, untuk versi rantai sudah saya buat videonya. Untuk versi jangkar yang versi 3 kuku juga sudah saya buat videonya, boleh dicek-cek di profil saya. Ada juga di TikTok, di Snack Video, dan juga Facebook. Oke, buat yang belum tahu ya, TikTok saya sama akunnya Muting1, atau kategori nama akunnya itu @muting1, kemudian Snack Video juga @muting1, dan kalau untuk Facebook itu @mutingpro, ataupun kalau di Instagram saya kurang aktif, tapi kalau sobat-sobat mau berkenan follow juga boleh, itu @mutingvlog, seperti itu ya. Oke, pada bagian akhir ini agak-agak enak nih, sudah mulai nggak terlalu kena tanah seperti bagian tadi ujung itu, lengket sekali ya, terbenam dengan tanah. Jadi ini proses belah, saya kembali mengarahkan kamera nih. Oke, biar enak nontonnya. Jadi saya sekali lagi mengambil berbagai sudut ataupun berbagai angle ya, kurang lebih seperti itulah. Ya maklumlah, saya juga punya pengalaman sedikit sebagai kameramen dulu. Dulu, tapi waktu masih kerja di perusahaan ya, sering merekam kegiatan ataupun dokumentasi. Kemudian saya juga pernah sedikit kerja sebagai wartawan walaupun sebentar. Jadi dari situ saya banyak belajar cara membuat video, dokumentasi, dan sebagainya. Mungkin sobat-sobat juga kalau ada yang mau istilahnya belajar, banyak sih tutorialnya sekarang ya, nggak susah. Oke, ini sudah menuju tahap bagian akhir ya, pembelahan. Jadi pada bagian ini nih, lumayan ini. Jadi setelah dibelah ini nanti rupanya mau dibalik pun belum bisa. Wow, berat sekali nih. Berat sekali nih. Kalau kondisi lognya seperti umumnya saya kadang-kadang menemukan situasi yang kondisi lognya gantung karena tersandar di ada kayu yang sudah rubuh, kemudian pada saat kayu tumbang juga dia masih sandar di situ, itu enak ya, kita taruh bantalan di bawah enak. Jadi kita sudah posisi gantung, tinggal kita taruh bantalan di bawah, potong, selesai, jadi duduk di bantalan. Sementara yang ini, wow, saya tidak menaruh bantalan ataupun menumbangkan kayu lain terlebih dahulu untuk membuat bantalan. Jadi tadinya saya pikir ya mampu, ternyata tidak, dan masih bersyukur saya hari ini bersama ayah saya, dan ya merasa beruntung lah. Jujur saya biasanya kalau sobat-sobat menonton video saya sebelumnya tuh, saya selalu kerja sendiri, tanpa helper, tanpa pembantu ataupun oliman ataupun apa sih istilahnya ya, banyak kernet dan apa. Oke, dan karena bahan bakar saya habis, jadi saya mengisi bahan bakar dulu sob. Nah, terkait bahan bakar ini saya mau cerita juga nih. Kebetulan di sini saya sering menggunakan Pertalite, kayak memang bensin sekarang sudah nggak dijual lagi versi kuning tuh ya. Dan untuk oli campur saya menggunakan oli mesran 40 ya, mesran 44 tak. Jadi cuma ini saya masih menggunakan bensin yang sisa saya kerja sebelumnya, jadi masih menggunakan versi oli 2 tak campurannya ya, karena terpaksa sekali, jadi mau tidak mau saya pakai yang 2 tak, karena di tokonya waktu itu pada saat saya ke minimarket habis, belum ada stok lagi. Nah, terkait campuran nih sob, kalau saya menggunakan oli 4T atau mesran 40, berarti saya menggunakan perbandingan bahan bakar itu 1 oli 20 liter bensin. Sementara kalau saya menggunakan mesran 2T yang kategorinya Jaso FB, itu saya menggunakannya 1:15. Jadi 1 liter oli untuk 15 liter bensin. Itu kalau untuk 2T. Sebenarnya saya nggak suka 2T, jadi saya senang menggunakannya tuh ya bensin 4 bensin oli 4T. Maklum sob, sudah malam nih, sambil ngedit videonya sudah malam, jadi agak sedikit ngelantur bicaranya. Ketawa pun rasanya berat. Oke, sudah berhasil terbelah ya sob. Jadi setelah terbelah ini ya, tengahnya yang kita geser. Sekali lagi, kalau Anda lihat video yang sebelum-sebelumnya itu kayaknya enak-enak aja, tapi padahal mentahannya seperti ini sob. Luar biasa, sebagai operator itu kerjanya. Oke, dan ini proses menggeser bagian belahan samping pertama ya.
Oke, mungkin dengan sudah terlihat kan bagian bolongannya itu. Jadi saya mengambil kurang lebih di antara yang lubang tengahnya itu kurang lebih 2 atau 3 cm dari arah lubang. Itu pun kadang masih mendapat celah lubang lagi di bagian pinggiran, karena kadang ada kayu yang lubang tengahnya kemudian dia ada bagian-bagian celah pinggirannya yang juga ikut berlubang. Cuma satu yang menjadi primadona kayu ini di sini adalah memang kayu ini walaupun dia banyak celah lubangnya tapi termasuk padat dengan serat yang berputar ataupun berulir dan sebagainya, berundat lah kurang lebih seperti itu. Tapi kayu ini memiliki ketahanan yang cukup dan dia tidak mudah bengkok atau medang kalau istilah orang Jawa ya. Jadi kayu ini tuh kalau sudah dibelah lurus ya lurus walaupun seratnya berputar, berbeda dengan kayu meranti yang pada saat kita belah itu lurus, kemudian pada saat keluar dari belahan dia membengkok. Tapi untuk jenis kayu ini enggak ya, dia tetap lurus ya lurus gitu. Kalau yang penting sifatnya lurus, kita belahnya lurus. Nah, apalagi kalau rantai kita presisi lurus ya, itu ya tetap lurus gitu. Ini jenis kayu ini, dia punya karakter tersendiri untuk jenis kayu ini. Dan rupanya nggak mampu digeser sob, nggak bisa digeser walaupun dengan kondisi siap bantalan. Biasanya untuk jenis kayu yang lain saya dengan kondisi bantalan yang saya siapkan seperti itu mudah digeser. Akhirnya saya mengambil cara alternatif dengan ya mau tidak mau saya belah atas. Oke, jadi inilah teknik yang kedua setelah belah samping. Jadi saya mencoba membelah bagian atas. Mau tidak mau, pilihan terakhir adalah itu. Jadi kalau tidak bisa digeser, tidak bisa dibalik setelah belah samping, ya mau tidak mau kita belah atas. Oke, jadi saya menyipatnya dahulu supaya tidak lari ya. Kalau kemarin saya belah pohon randu, belah atas itu tanpa sifat, hajar saja. Kalau bagian ini karena kayu olahan untuk dijual, jadi mau tidak mau saya mengusahakannya memberi garis agar saya pada saat membelah atas nanti mengikuti garis yang sudah saya garis ataupun saya sifat. Ini dia prosesnya melelahkan lagi sob. Oke, bagian ini akan saya percepat prosesnya, jadi sobat nikmati dulu ya. Saya istirahat bicara dulu. Baik, dan kita mulai saja proses belah atasnya sob. Jadi ini belah atas awal-awal ini saya lupa tadi ngencangi rantai. Jadi buat sobat-sobat yang mungkin baca-baca juga akan mengalami seperti hal ini. Jadi baiknya kalau untuk belah atas itu baiknya rantai dalam kondisi press atau tensi rantainya itu press ya. Artinya press bukan berarti tidak bisa berputar, tetap jangan longgar intinya ya. Ini agak longgar tadi begitu saya tarik pertama itu agak sedikit nyangkut-nyangkut bagian atas rantainya, bisa terlihat tadi, cuma saya ini percepat videonya. Oke, jadi setelah itu agak mudah. Saya kembali memposisikan kamera jadi seperti ini ya sob. Dan jangan lupa juga buat sobat-sobat yang mau belah atas seperti ini, sediakan pasak ya, boleh buat dari kayu-kayu sedang lah, kayu-kayu sebesar tangan, kemudian dibikin seperti lancip ataupun seperti dodos tuh ya, untuk bikin pasak bagian atas. Jadi pada saat ini kita dengan pasak memudahkan agar tidak bar kita dalam kondisi yang press ataupun terjepit, karena kan pada saat belah atas otomatis tekanan dari atas akan menurun ke bawah ya. Jadi harus ada yang menahan bagian atas agar terbuka. Oke, seperti itu ya. Saya istirahat ngomong lagi dulu. Oke sobat, saya kayaknya harus ngopi dulu nih. Lumayan malam ini ngedit videonya sob. Saya ngopi dulu ya sob.
Nah, dan akhirnya hampir selesai dan juga selamat pagi. Oke, kalau tadi di awal-awal saya bilang editnya malam, ternyata sekarang saya lanjut pagi ini dan prosesnya sudah hampir selesai nih sob. Jadi belah atasnya sudah bagian selesai. Ini adalah bagian tahap kedua, cara memproses kayu lubang dengan kondisi ataupun situasi yang tidak bisa digeser dalam kondisi bulat ataupun tidak bisa digulirkan ya. Jadi setelah belah atas ini saya kembali memposisikan kamera agar sobat-sobat bisa menikmati video ini dengan baik. Oke, jadi saya menggulirkannya bagian atas ini. Oke, bagian sini pun akan saya percepat ya sob. Nah, ini kita berlanjut ke tahap ketiga. Jadi setelah digulirkan, ini sudah posisinya mudah. Jadi tinggal hanya membelah bagian terakhir. Jadi setelah tadi membelah atas, kemudian kita ini sudah bisa diposisikan ya bantalannya. Bagian bawah tadi yang belum terbelah, sekarang kita belah bagian terakhir. Nah, jadi dalam kondisi ini sudah sangat mudah. Jadi sampai tahap ini saya rasa sobat-sobat ataupun teman-teman di sana yang mungkin pemula ya, kalau senior saya sudah paham. Jadi sudah bisa kembali mengolah. Jadi kalau sudah tahap ini saya anggap sudah kita meracik. Jadi sudah kita panggal-panggal lah, kalau ibarat kata orang Popo tuh ya, kita panggal-panggal. Oke, jadi tahap ini adalah tahap yang mudah dan sudah saya anggap selesai. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Nah, sebagai tambahan, karena walaupun sudah kita belah samping, belah atas, kemudian kita belah lagi bagian terakhirnya, itu mungkin saja masih ada bagian-bagian yang cacat seperti masih bagian dekat dengan bagian berlubang, itu karena mungkin ada retak-retak, itu juga kita boleh buang ya, bagian-bagian yang tidak perlu. Jadi saya di sini hanya mengambil bagian-bagian yang kayu yang bagusnya saja. Dan memang cara kerja seperti ini ya, mengolah kayu berlubang itu, satu menguras tenaga, dua juga menguras bahan bakar ya, karena banyak bagian-bagian yang harus dibuang seperti itu. Tapi itulah bagian dari resiko sebagai operator, karena pesanan kayunya memang mintanya yang seperti ini, minta jenis kayu ini. Kalau untuk jenis kayu mulus ya, dan sekali lagi untuk jenis kayu ini nggak ada yang nggak berlubang, semuanya berlubang ya. Tidak ada yang tidak berlubang kecuali jenis satunya, jenis jambu-jambu yang saya biasa sebutnya kayu bus merah daun lebar, itu tidak berlubang seperti itu. Nah, ini jadi setelah belah samping ini kita sudah diposisikan terakhir, dan bagian ini pun saya akan percepat sob. Nanti lanjut ke bagian 4, itu sudah kita anggap selesai.
Oke, jadi ini ya bagian langkah 3 sebenarnya. Tadi setelah belah atas itu kembali belah samping, tapi kan masih ada bagian bawah tuh. Nah, seperti ini ya, masih ada bagian bawah. Jadi kita posisikan dulu log yang ketiga atau bantalan yang ketiga. Oke, jadi setelah ini nanti adalah tahap 4 ya. Saya rasa tahap ini sudah masuk akal semuanya. Artinya sudah ada gambaran buat teman-teman yang mungkin masih pemula dalam hal ini ya. Jadi bagi Anda pun yang helper bisa cepat memahami cara-cara seperti ini. Jadi setelah diposisikan ya sudah, berarti ini saya anggap ataupun kita anggap sudah ringan. Jadi setelah yang ketiga ini nanti tinggal belah bagian yang terakhir. Itu sudah saya anggap selesai. Kita tinggal racik, kita sipat, kita olah kembali. Oke, jadi kemarin itu pada bagian ini saya dari 2 log atau 2 bantalan itu dapat 12 lembar ya. Ini kalau untuk kayu mulus, wow, ini sebenarnya bisa dapat 1 kubik sob, karena ukuran diameternya lumayan. Jadi ukuran diameter pangkalnya aja 1 meter ya, 1 meter. Kemudian bagian tengahnya ini itu sekitar 80 atau 75an. Jadi bar masih tembus ya, kurang lebih seperti itu. Jadi lumayan. Oke, nikmati lagi prosesnya sob. Ini anggap saja sudah selesai. Dan sebagai informasi bahwa saya Muting 1, saya bukan operator yang kerja di bawah perusahaan ataupun di bawah korporasi. Saya kerja mandiri sebagai ya melayani lingkungan saja, bukan bekerja di perusahaan. Walaupun ada beberapa penawaran ayo kita kerja ke perusahaan, saya lebih memilih kerja sendiri karena saya memiliki hobi selain chainsawer juga berkebun ya. Jadi saya nggak bisa kemana-mana. Dan sebagai disclaimer lagi buat teman-teman, mungkin ya saya tidak bermaksud menggurui karena saya bukan siapa-siapa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak punya apa-apa, tapi saya hanya berbagi pengalaman seperti itu. Nah, jadi ini kembali memposisikan kayu sisa yang tadinya sulit digeser dan sebagainya, ini akhirnya berhasil juga kita olah bagian air. Dan bagian sini adalah bagian tahap keempat. Saya rasa sudah paham selanjutnya ya. Jadi seperti itu sobat, sebagai bagian akhir dari video ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman ataupun sobat chainsawer dimanapun berada, dan terkhusus bagi Anda yang menonton video ini sampai habis tentunya ya. Sekali lagi terima kasih. Salam dari saya Muting 1 ya. Saya mungkin daripada penasaran nanti ada pertanyaan dan sebagainya, saya posisinya di Papua Selatan, Merauke ya. Jadi pedalaman Merauke, Papua Selatan. Seperti itu ya. Jadi begitulah cara saya belah kayu bolong ya. Ini di sini berjenis bus merah daun kecil. Jadi membelah samping. Kemudian kalau tidak bisa dibalik berarti belah atas. Kemudian karena nggak bisa dibalik juga karena berat, jadi ya kemudian belah samping lagi tadi. Dan sisa yang ini nih. Jadi sisa yang ini nih nanti tinggal dibelah bagian sini ke sana. Dan selesai ya. Setelah itu tinggal ya tahu sendirilah, tinggal dicacah ataupun diracik menjadi ukuran yang diinginkan. Jadi nanti bolongannya terbuang, kita ambil pinggirannya. Jenis kayu ini memang seperti itu ya. Di sini namanya bus merah daun kecil. Kalau untuk di tempat sobat entah kayu apa namanya. Tapi intinya ini jenis kayu yang tahan air, tahan kelembaban, dan tahan kekeringan. Jadi walaupun sudah tumbang lama, di dalamnya tetap basah. Seperti itu aja. Salam dari saya Muting 1. Sampai jumpa di video berikutnya.